Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, berjumpa lagi dengan saya Susi Sumiati dalam rangka menerangkan materi matematika di kelas 11. Nah, pada saat ini saya akan menjelaskan mengenai determinan matriks ordo 2x2. Lanjut, adapun tujuan pembelajaran dari materi ini adalah di mana siswanya itu atau peserta didik dapat melakukan pemecahan masalah kontekstual yang berkaitan dengan determinan matriks ordo 2x2. Nah, pokok bahasannya kali ini ada dua. Yang pertama itu determinan matriks ordo 2x2. Yang kedua itu menyelesaikan masalah kontekstual dengan determinan matriks ordo 2x2. Baik, nah di sini saya tampilkan masalah kontekstual yang berkaitan dengan determinan matriks. Nah, ceritanya di sini Hasna dan teman-temannya itu sedang main di taman, kemudian mereka membeli jajanan di salah satu kios. Nah, mereka memesan 3 porsi seblak dan 2 gelas es kelapa. Beberapa saat kemudian, Rehan tuh datang dengan teman-temannya. Mereka memesan 5 porsi seblak dan 3 gelas es kelapa. Nah, jika Hasna harus membayar 70.000 untuk pesanan dia dan temannya, sedangkan Rehan harus membayar 115.000 untuk semua pesanannya, maka berapakah atau tentukan harga satu porsi seblak dan harga 1 gelas es kelapa. Nah, untuk menyelesaikan masalah ini, biasanya bisa digunakan dengan cara metode eliminasi atau substitusi. Nah, sekarang kita akan coba untuk menyelesaikan itu dengan cara determinan. Sebelum itu kita harus tahu dulu apa sih determinan. Nah, determinan ini kita bahas definisinya terlebih dahulu. Diketahui matriks A berordo 2x2. Nah, ordo 2x2 itu berarti barisnya ada 2, kolomnya juga ada 2. Sebagai berikut. Jadi elemen A-nya itu adalah A, B, C, dan D. Maka determinan matriks A, notasenya itu bisa kayak mutlak A gitu ya. Mutlak A, determinan A, maka jadi kurungnya itu juga pakai garis lurus gitu ya, A, B, C, D. Nah, cara menghitungnya diagonalnya kita kalikan. A dikalikan dengan D dikurangi B dikalikan dengan C, jadi dikali silang. Notasinya bisa det A atau kayak mutlak A. Contohnya itu hitunglah determinan matriks A yang elemennya itu 3, 2, min 1 sama 4. Jawab gitu ya, maka kita tinggal kali silangkan diagonalnya. Berarti kan 3 dikalikan dengan 4 hasilnya 12, kemudian 2 dikalikan dengan negatif 1 hasilnya negatif 2. Jadi 12 dikurangi negatif 2 hasilnya adalah 14. Nah, untuk menguji pemahaman kalian mengenai cara menghitung determinan matriks, silakan kalian coba gitu ya, tentukan determinan matriks B, di mana elemennya itu adalah negatif 4, 9, negatif 3, dan 7. Oke, kalau kalian sudah bisa menyelesaikan masalah itu, kita lanjut ke menyelesaikan masalah kontekstual gitu ya. Nah, di sini ada 3 langkah untuk menyelesaikan masalah kontekstual dengan determinan matriks. Yang pertama, buatlah model matematika dari masalah yang disajikan. Nah, biasanya model matematika ini yang diperolehnya itu dalam bentuk SPLDP. Nah, misal SPLDP yang terbentuk adalah AX tambah BY sama dengan P, kemudian CX tambah DY sama dengan Q. Nah, si SPLDP ini di langkah kedua kita ubah ke dalam bentuk matriks, dipisah gitu ya. Jadi koefisien, jadi matriks koefisien, kemudian dikalikan dengan matriks variabel sama dengan matriks hasil. Nah, matriks koefisiennya itu berisi A, B, C, dan D. Kemudian variabelnya itu kan tadi X sama Y, hasilnya itu adalah P sama Q. Nah, sekarang kita lanjut ke cara mencari nilai X dan Y, mencari nilai variabelnya. Untuk mencari nilai X, maka kita gunakan determinan. Nah, tapi determinan siapa? Determinan si matriks koefisien. Tapi kolom pertamanya kita ganti dengan si matriks hasil. Di sini kan tadi matriks koefisiennya itu adalah A, B, C, D. Nah, kolom pertama yaitu AC kita ganti dengan PQ. Nah, jadi determinan PBQD dibagi dengan determinan ABCD.
Begitu juga dengan Y gitu ya. Y-nya juga sama, berasal dari matriks si koefisien. Tapi ini kolom keduanya yang kita ganti dengan matriks PQ, sehingga untuk mencari nilai Y tinggal determinan AP CQ dibagi dengan AB CD gitu ya. Tapi ada syaratnya, di mana determinan AB CD-nya tidak boleh sama dengan 0. Oke, kita coba untuk menyelesaikan masalah yang tadi, masalah Hasna dan juga Rehan gitu ya. Nah, berdasarkan masalah yang tadi diperoleh model matematikanya dengan cara kita memisahkan terlebih dahulu. Tadi kan membahas tentang seblak dan es kelapa ya. Jadi misal harga satu porsi seblak itu adalah X dan harga satu gelas es kelapa adalah Y. Nah, tadi pesanan Hasna 3 mangkok seblak dan 2 gelas es kelapa, berarti 3X tambah 2Y sama dengan dia itu membayar 70.000, berarti sama dengan 70.000. Sedangkan pesanan Rehan adalah 5 seblak dan 3 kelapa gitu ya, berarti dia itu membayar 115.000, sehingga diperoleh SPLDP-nya itu 3X tambah 2Y sama dengan 70.000 dan 5X tambah 3Y sama dengan 115.000. Nah, setelah dapat SPLDP kita ubah ke dalam bentuk matriks. Koefisiennya itu kan tadi ada 3, 2, 5, dan 3. Nah, itu dibentuk dalam satu matriks. Kemudian variabelnya tetap X sama Y yang kita misalkan tadi, sama dengan hasilnya itu adalah 70.000 sama 115.000. Nah, selanjutnya kita menentukan himpunan penyelesaian atau nilai X sama Y-nya. Untuk nilai X, berarti kolom pertamanya kita ganti dengan 70.000 dan 115.000, sehingga diperoleh determinan 70.000 kali 3 adalah 210.000, kemudian 2 dikali 115 hasilnya adalah 230.000, 210 dikurangi 230 hasilnya adalah negatif 20 gitu ya. Kemudian yang bawah determinan 3, 2, 5, 3, berarti 3 kali 3 9, dikurangi 2 kali 5 10, hasilnya adalah 9 kurangi 10 negatif 1. Maka nilai X itu adalah negatif 20.000 dibagi dengan negatif 1, hasilnya adalah 20.000. Jadi harga satu porsi seblaknya itu seharganya itu 20.000. Kemudian untuk nilai Y-nya, harga satu gelas es kelapanya itu berarti kolom kedua diganti dengan 70.000 dan 115.000. Tinggal kita kalikan diagonalnya. 3 kali 115 345.000 dikurangi 70 kali 5 hasilnya adalah 350.000. Nah, 345.000 dikurangi 350.000 hasilnya adalah negatif 5.000. Yang bawahnya tetap dengan sama dengan yang tadi, 3 kali 3 9 dan 2 kali 5 hasilnya negatif 10. Jadi 9 dikurangi 2 kali 5 hasilnya 10, Jadi 9 dikurangi 10 hasilnya adalah negatif 1. Jadi nilai Y-nya itu negatif 5.000 dibagi negatif 1 hasilnya 5.000. Tadi yang ditanyakannya itu adalah harga satu porsi seblak dan harga satu gelas es kelapa. Jadi tidak usah di otak-atik lagi. Diperoleh harga satu porsi seblak 20.000, sedangkan harga satu gelas es kelapa adalah 5.000. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga kalian tidak puas sehingga kalian dapat mencari materi ini lebih dalam lagi dari berbagai sumber. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Semua kritik dan sarannya sangat saya harapkan dan ditunggu. Silahkan tulis aja di chat komentar gitu ya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga video ini ada manfaatnya gitu ya, khususnya bagi saya dan umumnya bagi Anda semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.